Oke, udah? Ya. Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa tentang peran dari Jens Raven di Timnas Indonesia U19, karena seperti yang kita pahami, Jens Raven merupakan top skor dari Timnas Indonesia U19 yang berhasil menjadi juara dari Piala AFF U19 tahun 2024. Tapi sebelum saya memberikan analisa saya, pertama-tama saya ingin request atau juga menghimbau kepada teman-teman agar jangan nge-troll atau juga ngebully siapapun pemain dari Timnas Indonesia U19, karena yang saya perhatikan perkembangan di sosial media sejak semalam sampai siang hari ini, banyak sekali di antara teman-teman yang ngebully Arkan Kakak, bahkan membuat memes yang saya pikir tidak wajar ya. Dan saya harapkan teman-teman menghentikan semua ini, karena gak boleh juga kita memberikan tekanan kepada para pemain muda kita yang berjuang habis-habisan bagi Timnas Indonesia. Dan saya pikir bagi Arkan Kakak performanya tidak berkembang karena memang dia bermain dengan beban yang sangat besar. Dan saya harapkan dia bisa belajar dan juga berlatih lebih keras agar dia bermain jauh lebih baik lagi. Karena memang usianya juga masih muda ya, baru berusia 16 tahun loh teman-teman pemain ini. Jadi kita jangan memberikan dia tekanan mental. Nanti gimana caranya Arkan Kakak bisa berkembang? Kan pemain ini juga mencetak 2 gol ya di Piala Dunia U17 lalu. Dan saya juga memberikan kritik kepada Arkan Kakak, tapi kan saya juga tidak memberikan kritik secara sarkas. Gak boleh seperti itu, nanti yang saya khawatir terkena juga nih mentalnya pemain muda ini kan. Memang dia bekerja keras di atas lapangan, tapi dia tidak bisa bekerja secara cerdas. Nah, saya harapkan nanti dia bisa belajar dan juga bisa berkembang menjadi pemain yang jauh lebih baik. Karena kita butuh juga pemain seperti Arkan Kakak yang kita tahu posisinya ada di striker. Dan Arkan Kakak kan juga adalah pemain yang sebetulnya sudah mulai mendapatkan menit bermain di level klub. Ya kan, bersama Persis Solo walaupun nggak banyak. Bayangkan jika Anda yang berada di tempat Arkan Kakak, ya kan, pasti sakit dong hati Anda ya. Jadi saya harapkan hentikan. Saya juga baca banyak banget komentar dari teman-teman yang sarkas banget tentang Arkan Kakak. Ya udah, kita tunggu perkembangan dari Arkan Kakak, masih 16 tahun pemain ini. Gak apa-apa, kasih dia waktu untuk berkembang. Ya kalau nanti dia tidak bisa berkembang, ya artinya dia tidak akan bisa menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Tapi untuk sekarang ini kita percayakan dulu kepada Indra Safri untuk tetap memilih dia dan memberikan dia waktu untuk berkembang. Kan lagi pula kan dia berjuang habis-habisan juga ya bagi Timnas kita, artinya bukan dia malas-malesan. Oke, sekarang saya ingin membahas tentang Jens Raven ya. Nah, kita tahu Jens Raven ini adalah top skor dari Timnas Indonesia. Dan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, memang kita perlulah pemain-pemain keturunan Indonesia, bukan saja di Timnas Indonesia Senior, tapi juga di Timnas Indonesia U19, bahkan sampai Timnas Indonesia U16. Kan pernah saya jelaskan itu di salah satu konten dari channel YouTube Triple B. Dan gak ada masalah, jangankan di U16, kalau nanti kita ada Timnas U14 ya dari U14 saja kita sudah punya pemain keturunan. Karena kita lihat beda total permainan mereka. Jadi di konten ini saya bukan artinya ingin memuji setinggi langit pemain-pemain keturunan Indonesia. Nggak seperti itu teman-teman. Tapi this is the fact. Inilah faktanya. Bahwa dengan banyaknya pemain keturunan Indonesia ya permainan dari Timnas kita meningkat. Maka itu kan di IG, di story saya ada buat pertanyaan kan. Kira-kira tanpa Jens Raven bisa gak kita juara? Belum tentu kita juara. Bukan karena dia bisa mencetak gol, ya, tapi karena memang pergerakan dari pemain ini sangat eksplosif, sulit sekali dibaca oleh para pemain tim lawan. Walaupun dia juga beberapa kali melakukan kesalahan, ya kan? Ada juga kesalahan yang dilakukan dalam mengontrol bola, dalam memberikan passing, ya. Tapi gak masalah karena sama seperti Arkan Kakak, dia juga usianya masih muda. Memang dia sedikit lebih tua daripada Arkan Kakak kan, usianya 18 tahun. Tapi Arkan Kakak kan 16 tahun. Gak masalah. Ini memang adalah fase dalam karir mereka di mana mereka akan banyak membuat kesalahan. Tapi yang saya harapkan, ya dari kesalahan-kesalahan ini mereka bisa belajar, bisa menjadi pemain yang lebih baik lagi. Tapi kan dengan hadirnya Jens Raven di lini depan kita, inilah yang memberikan dimensi permainan yang berbeda. Karena Jens Raven bukanlah pemain yang menunggu bola, tapi Jens Raven adalah pemain yang menjemput bola. Dan Jens Raven adalah pemain yang juga bisa create chances bagi rekan-rekan yang lain. Saya masih ingat di pertandingan lawan Malaysia tuh di semifinal kan, beberapa kali dia memberikan umpan kunci, sayang saja para pemain kita yang lainnya dari second line tidak bisa melakukan finishing. Kemudian di pertandingan di fase grup lawan Timor Leste, hebat kan dia bisa mencetak 2 gol. Artinya ya inilah striker yang memang selama ini kita cari. Saya suka striker seperti ini. Yang gesit, ya kan, tidak malas, dan juga yang punya teknik permainan tinggi. Dan first touch-nya loh dari Jens Raven ini. Ya, first touch. Pertama kali dia mengontrol bola. Ini yang bagus saya lihat dari pemain yang lahir di Belanda ya, kan Dordrecht ya kalau nggak salah klubnya ya.
Kalau nggak salah nih satu klub dengan Mauresmo Hinoke ya, yang rencananya akan dinaturalisasi juga oleh PSSI ya. Tapi yang saya mendapatkan informasi itu Hinoke sulit dinaturalisasi karena sudah lebih dari 3 garis keturunan tuh kalau nggak salah tuh. Ya, dia punya garis keturunan Indonesia. Jadi kalau nggak salah sudah di atas dari neneknya. Nah itu yang saya dapat informasi, nggak tahu itu benar atau nggak. Jadi belum tentu juga dia akan bisa dinaturalisasi ya. Kita tunggu nanti gimana progresnya tentang naturalisasi Hinoke, dan juga ada Tim Gapens dan juga Bjorn Marks. Kan ini kan 3 pemain ini yang rencananya akan menjadi 3 pemain tambahan ya bagi Timnas Indonesia U19 yang nanti diproyeksikan untuk bisa lolos ke Piala Dunia U20. Dan memang kita perlu sebanyak mungkin pemain keturunan Indonesia, tapi bukan berarti menutup pintu atau juga menutup peluang bagi para pemain kita yang bermain di Liga Domestik, enggak dong. Ya kan seperti di Piala AFF U19 kali ini kita punya Doni Tripamungkas, bagus. Kita punya Kadek Arel, bagus. Kita punya Alvarez Buffon, bagus. Kita punya juga Kaviato Rizky, bagus walaupun belum konsisten. Ya kan? Dan kita punya juga pemain keturunan lainnya seperti Valber Jardim. Kita punya kiper yang bagus loh, Ikram ini loh. Gak ada kesalahan loh yang dia buat loh. Jadi bukan saja karena lini pertahanan kita solid, tapi kiper kita juga bagus nih. Kan dia beberapa kali mendapatkan tembakan juga ya ke arah gawangnya dari para pemain Thailand. Dia bisa melakukan save kan. So kita punya tim yang bagus nih. Kita punya Timnas Indonesia U19 yang bagus. Jadi saya harapkan jangan nanti ada agenda-agenda yang aneh dari PSSI untuk tim ini. Ya kan, jangan sampai nanti keliling Nusantara lagi nih tim. Udah, biarkan mereka fokus untuk bisa lolos ke Piala Asia, kemudian target besarnya untuk lolos ke Piala Dunia. Kan sebelum ke Piala Dunia, ke Piala Asia dulu. Anyway, coming back to Jan Schreven, inilah striker yang kita cari. Predator di dalam kotak penalti, atau di Inggris itu dikenal dengan istilah kerennya fox in the box. Gak perlu belasan peluang untuk mencetak gol. Kalau di pertandingan final semalam yang saya hitung dia mendapatkan cuma 2 peluang. 1 gol ini, 1 lagi shooting yang keras yang dilepaskan, udah bisa mencetak 1 gol. Bukan artinya Indonesia hanya perlu mencetak 1 gol, enggak. Tapi bagi seorang striker, dia harus memaksimalkan peluang yang memang dia dapat. Jadi jangan sampai striker itu sampai harus mendapatkan 5 peluang baru kemudian mencetak gol. Wah, artinya dia gak punya kualitas. Tapi Jan Schreven ini kan punya kualitas. Namun kan teman-teman juga harus berpikir secara dalam bagaimana caranya Jan Schreven bisa mencetak total 4 gol. Ayo, gimana caranya? Ya karena ada teamwork. Kan saya jelaskan di konten kemarin dari pertandingan final, review pertandingan final. Bahwa ada teamwork di antara para pemain. Jadi suplai bolanya itu diberikan kepada Jan Schreven, tapi dia juga tidak sia-siakan suplai bola tersebut. Jadi conversion rate dari striker kita harus bagus, plus tentu para pemain lain dari second line kalau bisa mencetak gol. Tapi kan ini seperti kepingan terakhir nih dalam teka-teki atau puzzle Shin Tae-yong yang sekarang sedang mencari striker untuk timnas senior, ya kan? Dan jika saya tidak salah, Shin Tae-yong yang sebelumnya bertemu Jan Schreven di Belanda loh, jika saya tidak salah ya. Nah ini yang saya mendapatkan informasi, gak tahu nih bener atau enggak. Jadi bisa juga ada campur tangan Shin Tae-yong juga untuk memilih Jan Schreven. Nah saya gak tahu nih bener atau enggak ya. Saya jadi nggak mau gegabah juga gitu. Saya harus cek lagi nih informasi ini. Tapi kan ya pada intinya ini striker yang memang bisa melakukan penyelesaian akhir. Bisa juga nanti Shin Tae-yong melirik dia untuk timnas senior. Tapi jika teman-teman menanyakan kepada saya, Bung Binder inginnya Jan Schreven bermain untuk timnas senior atau bermain untuk timnas U19 dulu? Saya memilih agar Jan Schreven bermain untuk timnas Indonesia U19 dulu. Biarkan dia berkembang. Ya kan, biar dia berkembang di dalam tim ini. Karena timnas Indonesia U19 juga punya target yang besar. Pertama-tama harus lolos ke Piala Asia U20, kedua harus lolos ke Piala Dunia. Tapi seandainya memang timnas Indonesia senior kita tidak mendapatkan striker baru dan Shin Tae-yong memang memilih untuk memanggil Jan Schreven, ya agak masalah juga. Tapi kalau bisa jangan diforsir. Maka itu saya harapkan nanti sebelum babak kualifikasi untuk ke Piala Asia U20 ada juga pertandingan-pertandingan uji coba lawan tim yang kuat. Kita lihat lagi bagaimana progres dari Jan Schreven. Tapi pada intinya yang ingin saya mengatakan ini adalah pemain yang spesial. Pemain yang sangat spesial yang perlu kita jaga. Ya, dan saya senang dengan apa yang dikatakan oleh Jan Schreven. Bahwa dia agak puas, ya, atau belum puas dengan keberhasilan membawa Indonesia menjadi juara di Piala AFF U19. Tapi dia ingin membawa timnas Indonesia U19 lolos ke Piala Asia dan kemudian ke Piala Dunia. Nah, mindset seperti inilah yang kita perlukan dari para pemain kita. Jadi jangan pernah puas. Ya, teruslah meraih cita-cita setinggi mungkin. Bermimpilah sebesar mungkin, tapi dengan mata terbuka. Ya, mimpi kita boleh besar, tapi dengan mata terbuka, bos. Karena kan para pemain ini harus berjuang di atas lapangan. Jadi jangan cuma karena sudah juara Piala AFF U19, wah kemudian puas. Ya kan, udah menganggap dirinya hebat. Enggak, Jan Schreven enggak seperti itu. Dia sudah mengatakan itu ke media. Bahwa dia belum puas, dia ingin lebih tinggi lagi pencapaiannya. Nah, inilah pemain yang kita perlukan.
Ya bisa juga nanti Sintang memanggil dia ke timnas senior, tapi apakah bisa nanti dia menangani pressure? Lawannya langsung tim seperti Arab Saudi loh, gak gampang loh. Iya kan? Jadi jangan sampai juga kita memberikan dia tekanan tambahan. Ya kalau mau dipanggil mungkin boleh untuk mengikuti latihan, coba merasakan bagaimana berada di timnas senior, melihat rekan-rekan yang lain main, coba untuk mengenal karakter permainan dari rekan-rekan yang lain. Dan saya suka pemain ini humble banget. Ya kan? Pemain ini rendah hati banget. Ya, dan saya yakin ya bahwa pemain ini akan menjadi pemain yang hebat bagi timnas Indonesia. Jujur saya mengatakan ini teman-teman. Kenapa? Karena pemain ini bermain dengan hati. Ya, apalagi itu semalam pada saat di interview saya melihat dia menangis, dan itu dia menangis bukan karena drama. No drama at all. Itu real, itu bukan drama, itu asli dia menangis. Dia sangat emosional, berhasil membawa timnas Indonesia menjadi juara. Dia sangat senang bisa membawa timnas Indonesia menjadi juara. Walaupun di Piala AFF. Tapi kan dia berhasil membawa Indonesia menjadi juara dan dia berhasil mencetak gol. Lihat betapa bangganya dia dengan bendera Indonesia. Ya, terus kemana tuh yang kemarin yang teriak-teriak? Jangan pakai pemain keturunan di level U16 dan juga U19. Kasih kesempatan kepada para pemain lokal. Betul, semua pemain lokal diberikan kesempatan. Semua diberikan kesempatan, tapi harus bersaing untuk mendapatkan tempat. Iya dong. Kok enak aja nggak mau bersaing tiba-tiba mau mendapatkan tempat. Nanti kalau mainnya amburadul, nah gimana caranya timnas kita bisa meraih kemenangan? Jadi poin yang ingin saya buat adalah memang Jens Raffen tipe striker yang memang kita perlukan bagi timnas Indonesia. Ya bahwasannya dia sekarang masih bermain bagi timnas Indonesia U19, ya kita harapkan progresnya bagus dan terus meningkat. Ya, tapi juga kita gak boleh nge-troll Arkan Kakak. Gak fair kalian kalau nge-troll dia. Memesnya tuh gak bener tuh semuanya yang kalian buat di sosial media ya. Gak apa-apa, ini kan turnamen dia di mana dia gak berkembang ya. Kita berikan dia kritikan secara fair ya, seperti yang saya berikan kritikan secara fair. Saya kecewa juga dengan performa dia, tapi bukan berarti langsung saya menghakimi dia. Gak boleh dong. Ini kan pemain muda bos, masih berusia 16 tahun. Gak boleh ya, nanti takutnya kena nih mental pemain ini. Kan masih muda dia. Kita berikan dia ruang untuk berkembang. Nanti kalau udah 2-3 tahun permainannya masih seperti ini, ya udah artinya dia gak layak bermain bagi timnas Indonesia. Ya kan, tapi kalau sekarang gitu sudah bilang out, kenapa harus keluarin Arkan Kakak? Kan sebelumnya dia juga bermain cukup oke di Piala Dunia U17, bisa mencetak 2 gol. Ya, so we give him time, sambil kita juga berharap Jens Raffen bisa konsisten. Ada juga Valber Jardim yang saya suka sekali permainannya, begitu tenang pemain ini, aduh, dan saya suka smiling face dari Valber Jardim. Ini pemain yang, wah mentalnya kuat loh, karena dia smiling face terus, senyum terus dia. Ya, dan kita harapkan nanti naturalisasi dari Moresmo Hinoke, Tim Gepans dan juga Dion Marks lancar. Nah, saya gak tahu nih Hinoke bisa gak nih nanti dinaturalisasi. Ya agar ada tambahan pemain lagi, pemain keturunan lagi. Ya, dan di U16 tambah lagi dong. Ya kan? Ya ini pesan saya nih kepada PSSI, tambah lagi. Di senior tambah lagi, gak masalah. Ciptakan persaingan di antara para pemain. Ya, tapi di atas lapangan mereka semua bersatu untuk memberikan kemenangan bagi timnas Indonesia. No hate, no politics, only football. Tunggu dulu. Ya, jangan lupa. Ya, request ke saudara, teman, siapapun yang kalian kenal untuk tekan itu tombol subscribe dari channel YouTube Triple B agar sebelum akhir tahun ini channel YouTube Triple B bisa menembus 1 juta subscribers. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.